Anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Ya, Bapak harap kabar kalian semua dan keluarga kalian dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya selalu dalam lindungan Tuhan. Anak-anak yang terkasih, minggu lalu kita sudah melaksanakan PTS kita. Semoga anak-anak semua sudah menerima hasil PTS yang kalian kerjakan dari Bapak Ibu guru kalian. Anak-anak, Bapak minta juga jika ketika kalian PTS masih ada nilai yang kurang atau di bawah KKM, Bapak berharap kalian mintalah kepada Bapak atau Ibu guru kalian untuk remedi ya, agar nanti ketika terima rapot nilai kalian bisa tuntas semua. Dan Bapak juga mengucapkan kepada kalian profisiat dan selamat ya. Karena apa? Karena nilai khususnya mata pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti semuanya nilainya bagus-bagus semua. Ya, Bapak mengucapkan profisiat dan selamat ya nak ya. Nah, Bapak harap juga kalian kembangkan nilainya, kalau bisa lebih tinggi lagi ya, biar menjadi semangat kalian untuk selanjutnya. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan memulai kembali pelajaran kita ya, pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti, pelajaran yang ke-6. Apa ya anak-anak? Iya, kisah Nabi Nuh atau kisah Nuh. Oke anak-anak, sebelum kita memulai, Bapak berharap kalian sudah menyiapkan pena kalian, buku kalian, dan pikiran dan hati kalian, dan serta nanti Bapak harap apa yang sudah Bapak terangkan ini sungguh bermanfaat bagi kalian. Anak, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Bapak akan mengajak kalian untuk berdoa. Anak, mari kita siapkan hati dan pikiran kita satukan dalam doa. Kita akan berbicara kepada Tuhan agar Tuhan selalu memberkati kita dalam pelajaran hari ini. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, ajarilah kami untuk selalu sehat, melaksanakan perintah-Mu seperti Nabi Nuh, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, kita sudah berdoa, kita sudah berbicara kepada Tuhan. Semoga Tuhan ini selalu melindungi dan memberikan kita kesehatan ya. Nah anak-anak, Bapak akan memulainya dengan salam Tarakanita. Masih ingat kan salam Tarakanita seperti apa? Oke, masih. Nah, oke, kita mulai dengan salam Tarakanita terlebih dahulu ya. Oke anak-anak, sudah siap ya? 1, 2, 3. Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat, Tarakanita. Yes, iya. Oke anak-anak, kita akan memulainya dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada 2. Yang pertama, meneladan sikap Nuh yang selalu percaya dan taat pada perintah Allah. Yang kedua, menjalankan peraturan-peraturan yang berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, Bapak akan memberikan kalian beberapa gambar. Mari kita amati gambar tersebut. Ayo, ini gambar apa ya anak-anak? Iya, ini gambar orang sedang berkelahi.
itu baik atau tidak? Iya dong, itu tidak baik. Pinter. Nah, gambar yang kedua ini apa? Wah, ini gambar guru sedang menerangkan, tetapi anak-anak malah asik sendiri bermain pesawat, bahkan ada yang ngobrol bosan. Nah, ayo anak-anak, ada yang seperti ini enggak ketika di kelas? Ya, tidak boleh ya nak ya. Kalau guru sedang menerangkan ya harus didengarkan. Nah, kita lihat gambar tersebut ketiga. Ayo, ini gambar apa? Ada orang sedang megang kampak. Iya, ini apa ini? Tidak bisa menjaga atau merusak ini ya, merusak hutan ini ya. Wah, ini tidak boleh dilakukan ya nak ya, karena nanti ini bisa mengakibatkan hal-hal yang fatal ya. Nah, penebangan liar ini nggak boleh ya. Nanti anak-anak juga tidak boleh. Pokoknya kalau ada tanaman ya kalian rawat, kalian jaga, tidak boleh dirusak. Nah, anak-anak, ada nggak yang seperti gambar yang keempat ini? Ketika kalian pulang sekolah di jalan atau naik mobil, naik motor, tiba-tiba kalian di jalan tuh membuang sampah. Nah, itu nggak boleh ya nak ya. Nanti sampahnya itu kena yang di belakangnya gimana? Ayo ya kan. Jadi tidak boleh membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, anak-anak, dari peristiwa gambar tersebut dapat terjadi akibat perbuatan jahat manusia. Nah, manusia menertawakan dan mengejek orang lain yang mengakibatkan pertengkaran maupun perkelahian. Nah, kemudian manusia membuang sampah sembarangan, entah di sungai, di got, di jalan, itu akan mengakibatkan banjir. Nah, kemudian manusia juga menebang pohon sembarangan, itu nanti mengakibatkan tanah longsor, hutan menjadi gundul. Nah, seharusnya apa? Seharusnya manusia itu menjaga hubungan dengan orang lain, kemudian menjaga alam dan melestarikan. Nah, itu anak-anak yang harus kalian lakukan ya, menjaga, melestarikan ekosistem atau menjaga hubungan baik dengan orang lain. Nah, anak-anak, Bapak akan mengajak kalian untuk melihat video tentang kisah Nabi Nuh. Oke, anak-anak sudah siap ya untuk melihat atau menonton video tersebut? Nah, oke, Bapak akan memulainya ya. Anak diam, tidak usah mengerjakan yang lain ya. Kita lihat dulu videonya. Nuh, Kejadian 6, Kejadian 7, Kejadian 8, dan Kejadian 9 ayat 1-17. Bertahun-tahun kemudian, jumlah manusia semakin banyak di bumi. Tapi sayang, banyak orang telah menjadi jahat. Nah, ada seorang yang baik bernama Nuh. Nuh taat kepada Tuhan. Kata Tuhan, "Aku ingin kamu membuat sebuah kapal." Nuh segera membuatnya. Orang-orang mentertawakan Nuh karena mereka tinggal di padang gurun dan di sana tidak ada air untuk kapal berlayar. Namun Nuh terus melanjutkan membuat kapal itu. Menurutmu, apakah mudah untuk tetap taat ketika banyak orang di sekeliling kita mentertawakan kita? Kapal besar. Ketika
kapal itu selesai dibuat, Tuhan menyuruh Nuh dan keluarganya untuk masuk ke dalam kapal. Maka masuklah anak-anak Nuh. Nama mereka Sem, Ham, dan Yafet. Dan juga istri mereka dan istri Nuh. Kata Tuhan kepada Nuh, Sekarang bawalah sepasang dari semua jenis hewan. Nuh melakukan persis seperti yang Tuhan katakan. Ketika hewan terakhir masuk ke dalam kapal, Tuhan menutup pintu kapal itu. Hujan pun mulai turun. Hujan turun sangat deras, sampai air menutupi ladang-ladang. Hujan turun sangat deras, sampai seluruh kota terendam air. Bahkan sampai gunung-gunung pun tenggelam. Tapi di dalam kapal, semuanya aman. Dan Tuhan menjaga Nuh. Menurutmu, berapa hari ya kira-kira hujan turun? Setelah 40 hari dan 40 malam, hujan berhenti. Namun belum waktunya untuk turun dari kapal. Air masih ada di mana-mana. Pada suatu hari, Nuh melepaskan seekor merpati kecil untuk terbang dan melihat apa yang terjadi di bumi. Merpati itu membawa pulang setangkai daun yang hijau. Hore! Tumbuh-tumbuhan sudah tumbuh kembali. Hampir saatnya untuk keluar dari kapal. Menurutmu, apa ya yang sedang dilakukan orang-orang saat Nuh membuka pintu kapalnya? Ketika semuanya keluar dari kapal, Nuh membangun sebuah mezbah. Nuh berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan menjaga mereka selama ini. Lalu sesuatu yang indah terjadi. Tuhan membuat sebuah pelangi yang indah di langit dan berjanji kepada Nuh. Kata Tuhan, Aku berjanji tidak akan pernah
ada banjir yang seperti itu lagi di bumi. Kalau Tuhan berjanji, Tuhan pasti akan menepati. Nah, adik-adik, bukankah sangat menyenangkan memikirkan semua janji yang Tuhan berikan buat kita? Oke, anak-anak yang terkasih, bagaimana ceritanya? Menarik bukan? Iya, tentunya pasti menarik ya, kisah tentang Nabi Nuh ini. Ya, anak-anak, Bapak minta dengarkan ya penjelasan dari Bapak ya. Nah, Tuhan itu menciptakan bumi seisinya dengan baik. Tentu ya anak-anak ya, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan itu menciptakan bumi beserta isinya itu dengan baik. Nah, manusia sejak awal itu diberi kuasa untuk menjaga alam ini agar tetap lestari. Nah, begitu juga kita juga diciptakan oleh Tuhan, kita harus menjaga dan merawatnya. Ya. Kejahatan akan menghancurkan segalanya. Tentu ya anak-anak. Contoh, misalkan anak-anak punya usil kepada adik kalian atau kakak kalian. Nah, nanti akhirnya pasti kakak kalian atau adik kalian pasti marah kan. Nah, itu akan menghancurkan segala-galanya. Nah, jika manusia melakukan kejahatan, maka yang terjadi kekacauan di bumi. Seperti contoh yang terjadi bencana air bah pada zaman Nabi Nuh. Maka Allah memanggil Nuh karena Nuh menaati perintah Allah, ia dan keluarganya selamat. Nah, anak-anak, kita juga bisa selamat kalau kita mau menaati perintah Allah atau kita percaya kepada perintah Allah. Nah, keselamatan keluarga Nuh membuat kehidupan manusia dapat berlanjut kembali. Dan Tuhan melindungi orang-orang yang taat dan percaya kepada Tuhan. Nah, selanjutnya, nah, sekarang Bapak akan mengajak kalian melihat sikap yang harus kalian teladani dari sikap Nabi Nuh. Ya, ini hanya contoh. Jadi ini bisa kalian terapkan nanti dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, yang pertama, anak, kita dapat membersihkan kelas secara bersama-sama. Nanti kalau pandemi sudah berakhir, kalian sudah bisa sekolah kembali, Bapak harap kalian bisa membersihkan kelas kalian bersama dengan teman-teman kalian. Ya. Oke, anak-anak. Kemudian, ya, kalian bisa mengajak papa, mama, kakak, adik kalian untuk berdoa bersama di rumah ya. Nah, mumpung masih pandemi, kalian bisa berkumpul bersama keluarga. Ajaklah papa, mama, kak, adik ya untuk berdoa bersama. Luangkan waktu kalian untuk berdoa bersama ya nak ya. Selanjutnya ya, kalian bisa juga mengajak papa, mama, kakak, adik, nenek, kakek untuk membersihkan rumah kalian ya, agar rumah kalian tuh terlihat bersih, nyaman ketika kalian tempati. Oke, selanjutnya anak-anak, membuanglah sampah pada tempatnya. Apalagi sekarang di tong sampah sudah kita pilah-pilah ya, ada sampah organik, sampah anorganik. Nah, itu juga kita harus bisa melakukan sejak kecil, sejak dari sekarang, agar kita nanti ketika kita dewasa itu bisa terbiasa untuk membuang sampah pada tempatnya.
Ya nak ya. Oke. Nah, ini menjaga dan melestarikan alam. Contohnya menyiram tanaman, kemudian mencabut rumput yang mengganggu tanaman kalian, kemudian memberi pupuk kepada tanaman kalian. Nah, mereka itu butuh kita juga. Kalau mereka tanaman tidak butuh kita, mereka tidak bisa hidup ya nak ya. Makanya mereka perlu kita jaga, perlu kita rawat ya anak-anak ya. Oke. Nah selanjutnya, nah ini anak-anak, kalau misalkan ada teman kita, ada orang tua kita, kakak kita, adik kita yang jatuh, ya kita harus membantu ya. Tidak boleh kita tertawakan. Masa ada teman kita sakit kita tertawakan, teman kita jatuh kita tertawakan, tidak boleh ya nak ya. Justru kita harus menolongnya. Kita tanyakan perlu apa, obatnya apa, kita bantu ya nak ya. Dari sekarang juga mulai agar nanti terbiasa. Nah ini anak-anak, ini hanya contoh beberapa saja ya yang bisa kalian harus sikapi dari sikap Nabi Nuh. Masih banyak lagi sikap-sikap yang bisa kalian teladani dari Nabi Nuh ya. Anak, Bapak harap kalian bisa melakukan ini ya, biar nanti kalian menjadi orang yang baik ya. Nah, untuk rangkuman kita pada pagi hari ini, yang pertama, Allah itu sangat sedih kalau manusia itu berbuat dosa. Nah, kemudian Allah berencana menyelamatkan manusia dengan mengirimkan air bah, seperti yang tadi ya. Dia mau menyelamatkan manusia itu dengan cara mengirimkan, Tuhan itu mengirimkan air bah terlebih dahulu, baru nanti kemudian menyelamatkan manusia. Nah, Allah menurunkan hujan selama 40 hari 40 malam dan memusnahkan seluruh ciptaan. Keluarga Nuh saja yang selamat karena ia percaya dan taat pada perintah Allah. Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membuat kapal atau bahtera dari kayu gofir. Nuh juga mempunyai 3 anak laki-laki, yaitu siapa? Sem, Ham, dan Yafet. Selanjutnya ya, Nuh beserta keluarga dan hewan-hewan yang dibawanya selamat. Kemudian Nuh bersyukur memberikan persembahan kepada Tuhan. Melalui tanda pelangi di awan, Allah berjanji tidak akan mendatangkan air bah lagi. Bila kita melakukan kesalahan, Allah menegur kita melalui orang tua, guru, bahkan teman kalian. Nah, jika kita ditegur, kita harus bersyukur ya nak ya, karena kita mau diselamatkan. Nah, jadi kita itu tidak bisa hidup sendirian tanpa bantuan orang lain. Oleh karena itu ada orang tua, guru, teman kalian, adik kalian, kakak kalian. Nah, itulah yang akan menegur kalian kalau kalian melakukan kesalahan. Oke anak-anak, untuk bahan refleksi kita pada pagi hari ini, nih kalian renungkan di dalam diri kalian, kalian ingat-ingat kembali, kalian gali kembali, apakah saya itu sudah percaya dan taat pada perintah Allah ya. Kalian renungkan ini benar-benar ya nak ya. Kalian pejamkan mata barangkali 1 menit 2 menit untuk melihat kembali apakah saya ini sudah percaya dan taat pada perintah Allah. Nah, itu untuk bahan refleksi kita. Oke anak-anak, hal yang perlu kalian ingat yaitu adalah taati nasihat orang tua dan gurumu ya. Orang tua dan gurumu itu memarahi kalian itu karena mereka itu sayang kepada kalian. Nah, oleh
Karena itu taatilah mereka semua ya nak ya. Oke anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak akan menutup dengan doa penutup. Mari kita ambil sikap berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu selama kami belajar agama hari ini. Tuhan berkatilah kami agar dapat menerima teguran dengan baik, dengan mau mengubah sikap dan perbuatan kami. Semua doa ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, untuk tugas kalian di rumah ya anak-anak ya, bisa kalian kerjakan nanti di rumah. Ini tugas kita pada hari ini ya. Ada 5 soal yang akan nanti kalian kerjakan. Nah, ini anak-anak ya. Kemudian nanti tugas itu kalian kerjakan di buku tulis. Jangan lupa diberi nama dan nomor absen ya nak ya, biar Bapak nggak bingung. Karena kalian kan ada 3 kelas, jadi Bapak harus memeriksa 3 kelas ya. Jadi Bapak minta tulis nama dan nomor absen. Nah, Bapak memberikan waktu untuk pengumpulan tugas itu sampai hari Senin 28 September 2020 pukul 10 pagi ya anak ya. Jangan lupa, jangan sampai terlambat anak-anak ya. Nah, untuk tugas kalau ada yang belum jelas, boleh langsung WA pribadi Bapak ya nak ya. Oke, itu untuk tugas kita pada hari ini. Nah, anak-anak yang terkasih, hanya ini yang bisa Bapak berikan kepada kalian. Semoga ini menjadi semangat kalian untuk semakin berani mengikuti teladan Nabi Nuh ya. Anak, Bapak mengucapkan banyak terima kasih dan jangan lupa tetap jaga kesehatan serta taatilah protokol kesehatan dari pemerintah. Oke, sekali lagi Bapak mengucapkan selamat pagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Dadah.